Wah, oh my god. Waduh. Wah, ini benar-benar episode yang ini jujur. Ini penulisnya episode 20 episode kali ini siapa sih? Bojo Kokomura kalau katanya. Wah, ini harus angkat topi sih beneran buat penulisnya Gabu kali ini. Gila sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa Nomor 12. Gila. Ini ini kalau bisa dibilang ini kalau misalnya ada yang nangis di episode setelah nangis episode ini, wah ini benar-benar gila sih. Karena ini memang secara cerita benar-benar emosionalnya dapat banget lah episode ini kalau aku boleh bilang untuk kesan pertama aku ya. Jadi langsung aja aku mulai aja lah ini. Nanti aku bakal kasih konklusinya di akhir. Jadi aku langsung mulai aja bahasan Kamar Gabu episode ke 22 ya kalau nggak salah. Jadi aku agak lupa namanya episode berapa ini. Dan ini episode ini diawali dari ya mungkin cuma soal lanjutan dari pertarungan antara Kamen Rider Flam melawan Kamen Rider Peter Gabu yang dimana seperti yang sudah ketebak melihat dari cara berjalannya si Flam yang bener-bener santuy banget, ya udah ketebak di situ sih si Peter Gabu ternyata bener-bener kalah telak loh. Dia waktu si Flam masih waktu dia masih make waktu si Flam masih make Doboding custom aja loh, dia kan udah benar-benar unggul banget kan. Pas dia berubah jadi Puru Jelly custom itu benar-benar itu si Peter Gabu benar-benar kebantai sih. Apalagi pas waktu si Flam itu make ability hasil ya, terus ability hasilnya invisible jelly ya, pas yang dia bisa menghilang gitu loh. Itu benar-benar si Peter Gabu nyaris gak berkutik loh. Nah pas si Peter Gabunya, tapi yang ini agak bikin gregetan ya. Waktu si Peter Gabunya mau dihabisi sama si Flam, si Valen tiba-tiba nembak dia secara random. Jadi kayak bener-bener tinggal di finishing aja pakai Flam breakernya si Flam. Tiba-tiba digagalin secara gak jelas sama si Valen. Dan akhirnya karena finishingnya si Flam ini gagal ya si Peter Gabunya pada akhirnya kabur. Jadi juga kan si Rakia kan juga agak bingung kan kenapa kok si Hanto kayak melakukan hal kayak gitu. Ternyata ya dijawab kalau si Hanto itu kayak bingung di sini ternyata karena kok dia kan masih nganggapnya kalau si Flam sama si Gabu itu kerjasama kan, kayak kerjasama ya masih ya kerjasama maksudnya dalam hal pemikiran negatifnya dia dari episode kemarin tuh loh, dia ngira kayak gitu. Ini kok jadi pas si Rakia tiba-tiba nyerang Soma ya dia bingung kan. Nah pas si Hanto bilang Soma, ya si Rakianya ya cuma cengengesan aja karena kan sepertinya ya bisa ketebak kalau si Rakia itu udah tahu kalau Peter Gabriel itu bukan Soma, makanya dia cuma ketawa satir aja dia pas si Hanto bilang kayak gitu. Apalagi setelahnya kan dibalas soal dibalas lagi sama si Rakia ke Hanto dengan dia bilang bukannya kamu mau habisi dia juga karena dia Granyuto. Jadi kayak gimana ya, kayak disindir gitu, kayak semacam kayak disindir itu si Hanto. Jadi ya kayak menyindir pola pikirnya Hanto untuk sekarang gitu kan. Ya bisa dimakan si Hanto kayak dia itu benar-benar kayak benci sama, kan tahu sendiri kan Hanto itu sebenci apa sama para Granyuto. Jadi kayak agak sedikit disindir sama si Rakia di sini. Ya dia juga bagusnya ya bisa dibilang si Hanto juga ternyata masih agak bimbang ya, meskipun dia bilang kalau dia itu sudah membulatkan tekadnya buat bakal menghabisi semua Granito bahkan termasuk Soma. Ternyata ya sebenarnya si Hanto bilang gitu cuma buat kayak ya cuma bertingkah sok kuat untuk mencoba terlihat kuat gitu, karena kan dia ternyata juga masih ragu gitu loh. Nah ini tapi kalau perihal Lakia nanti aku bahas belakang aja ya, karena ini bisa dibilang salah satu MVP di episode ini adalah Lakia sih, karena dia benar-benar dapat highlight banget dari Lakia di episode ini. Tapi aku bakal aku bahas belakangan karena ini nyambung sama twist yang benar-benar bikin anjir lah, bikin aku hampir teriak pas bagian ini jujur aja. Jadi aku bakal lanjut lagi ke bagian si Hanto, dimana kan setelah pertarungan itu kan si Hanto langsung ke toko api pare kan buat ngetes keadaan, buat ngecek keadaannya si Sachika, karena kan dia takutnya si Sachika didatangi si Peter Gabu kan. Nah si Sachika kan juga lagi galau, lagi bingung kan setelah
setelah dia dikasih tahu sama si Hanto kalau Soma itu adalah monster Grayoto, dia masih bingung gara-gara itu. Nah pas si Hanto datang ke tempatnya dia, ini yang tapi menurutku bisa dibilang ini alasan logis, dan juga menurutku ini aku juga harus angkat jempol juga buat reaksi dan juga pola pikirnya si Sachika. Karena apa? Hanto belum belum sempat tanya belum sempat tanya yang lainnya pun dia langsung diusir loh sama si Sachika. Kenapa? Dia merasa kalau Hanto itu apa ya, kayak semacam agak nyebelin gitu di matanya dia. Kenapa? Dia merasa kalau kenapa si Soma yang merahasiakan identitasnya dia selama ini, berarti kan dia benar-benar kayak punya alasan tertentu yang bikin dia tuh harus menyembunyikan rahasianya dia kan, dan itu pasti berat bagi si Soma. Nah, si Hanto kayak dengan gamblangnya seperti aku bilang di bahasan episode kemarin, dia langsung bilang begitu aja ke si Sachika tanpa basa-basi, tanpa babi pun langsung dar der dor. Itu yang notabene kayak bisa dibilang bikin si Sachika itu sebel ke si Hanto. Apalagi dia juga kan ditambah si Sachika bilang kalau dia itu memutuskan untuk tetap percaya pada si Soma apapun yang terjadi. Kenapa? Ya simpelnya sih karena selama ini yang tidak si Sachika itu melihat si Soma itu ya baik, terus juga dan juga merasa nyusuk, dan juga bisa dibilang ya tipikal orang baik pada umumnya gitulah. Selama ya kayak sejak dia bertemu sama si Soma yang pingsan di taman, terus juga Soma bantu kerja di sana, terus akhirnya Soma tinggal di sana dan juga bantu dia sebagai pegawai toko api pare. Itu kan bisa dibilang kan kebaikannya Soma selama ini sudah benar-benar dilihat banget sama si Sachika. Nah, dia ya bisa dibilang ya apa yang dia lihat adalah apa yang dia percayai, itu yang mungkin bisa dibilang itu yang diberikan sama Sachika. Jadi kalau gimana ya, mungkin aku agak bingung juga nyebutnya gimana sih, tapi ya intinya ya si Sachika tetap percaya pada si Soma lah. Jadi kayak dia meskipun kayak gitu dia tetap percaya kalau Soma itu ya orang baik yang sepertinya sudah dia ketahui selama ini gitu loh. Tapi ini menurutku bagus sih, karena apa? Mindsetnya Sachika ini benar-benar kayak bisa kasih semacam sentilan keras gitu loh bagi si Hanto yang bisa dibilang kan sekarang agak sedikit bisa dibilang agak sedikit kena gocek gitu loh, karena kehadirannya si Peter Gabu ini. Ya gimana ya, ini juga nyambung ke Soma yang asli ya, karena kan bisa dibilang Soma yang asli di episode kemarin semenjak dia pingsan di tangga pingsan di tangga waktu dia habis pergi dari toko HP Pare itu kan bener-bener screen time-nya kan hilang bener-bener hilang raib kayak di dalam bumi kan. Dan akhirnya setelah sisa cerita di episodenya diisi dengan eksistensinya si Peter Gabu. Jadi kayak Soma yang asli kemana ini nih? Nah ternyata terjawab kalau Soma yang asli dia diselamatkan sama si Paman Dente. Dan ya meskipun cara penyelamatnya Paman Dente juga rada lucu sih, dia cuma nyamar apa adanya kan. Ya cuma modal jas hitam, celana panjang, sial, topi fedora. Ini Paman Dente ini lagi nyamar atau cosplay Leon sih. Ini kalau yang main Resident Evil 4 pasti tahu ya, kan ada kan kostumnya Leon yang notabene pakai jas hitam sama topi fedora gitu. Nah, ini aku lihat sekilas kok mirip ke sana. Ini jangan-jangan emang sedikit kayak Easter egg atau gimana ya, bodo amat lah ya. Ini cuma buat lucu-lucuan aja, tapi ya agak kocak aja sih emang lihatnya. Bisa-bisanya loh. Bahkan si Papa Dede bilang kalau itu penyamarannya sudah sempurna. Nah, itu sempurna dari mananya? Wong wujud Grandodonya masih kelihatan. Dan juga dijelaskan lagi di sini sama si Paman Dente kalau ternyata ya sebenarnya setelah Soma makan si makaron kemarin tuh Gochizo-nya sebenarnya ada loh. Jadi kayak ini juga menjawab teoriku kemarin, karena kan aku percaya kalau Soma itu nggak bisa menghasilkan Gochizo karena dia lagi galau dan juga lagi galau pikirannya. Ternyata apapun kondisinya Soma itu tetap bisa menghasilkan Gochizo kalau dia makan jajanan. Cuma di sini nih katanya Paman Dente itu si makanan Gochizo-nya itu nyangkut ternyata di gabunya Soma. Jadi Gochizo-nya tercipta cuma karena mungkin biasanya Soma itu lagi galau ya, jadi kayak kemampuan gabunya dia itu jadi nggak maksimal, makanya makanan Gochizo-nya itu siapa namanya elegan makaron ya, si elegan makaron Gochizo-nya itu nggak bisa keluar, malah nyangkut di gabunya si Soma.
Dan pas coba di otak-atik sedemikian rupa sama si Paman Dente, akhirnya si Gojojonya bisa keluar. Jadi memang terjawab di sini kalau ternyata si apapun kondisinya si Soma itu tetap bisa menghasilkan Gojizo, cuma cuma mungkin kayak apa proses terciptanya jadi nggak maksimal, dan akhirnya ya itu menyebabkan Gojizo-nya nyangkut di kakinya si Soma. Dan yang melihat si Paman Dente yang notabene nyamar secara asal-asalan buat nolong dia, si Soma otomatis panik karena dia takutnya bakal ada berita lagi soal dia gitu. Pas dia ngecek di sosmed, ya untungnya sih nggak ada ya berita soal Paman Dente yang lagi nyamar gitu. Tapi dia malah melihat yang lagi ramai di sosmed itu adalah soal orang yang mirip dia yang lagi mengacau, yaitu si ya siapa lagi ya, si Dark Soma maksudnya. Dan di sini juga ya kan karena Soma juga kaget melihat berita ini, dia coba memastikan sendiri kan ke tempat-tempat yang notabene pernah didatangi, jadi pernah dikacauin sama si Dark Soma. Cuma ya sayangnya sih karena orangnya bener-bener mirip banget sama si Soma, ada orang di sekitarnya tuh kayak langsung notice, ini kayak ngeliat Soma itu ngiranya ya Soma itu adalah dari keonaran yang terjadi selama ini dari kemarin gitu. Jadi kayak akhirnya Soma juga harus nyumput kan pas dia datang, karena ya takutnya orang bakal salah paham gitu kan. Orang lain nggak tahu kalau itu bukan Soma yang asli, tahunya kan ya mukanya mirip, ya udah diidentifikasi kalau dia adalah pelakunya kayak gitu gitu. Nah pas apa juga di sisi lain kan si Peter Gabu kan juga lagi mengacau lagi kan, dimana dia kayak nyerang truk yang isi apa itu kata, isi permen atau apa itu, aku lihat permennya kayak jenang sih soalnya bentuknya. Ya pokoknya dia nyerang truk yang lagi bawa snack, jadi kayak truk yang buat ngangkut snack ke tempat jualan gitu. Terus juga nyerang kemana lah gitu, nyerang ke pabriknya gitu. Nah itu pas dia nyerang truk itu kan juga setelahnya kan berarti si Soma kan datang ke sana kan, apalagi juga di saat yang bersamaan si Hato juga datang ke sana. Dan dia ini benar-benar titik awal di mana poinnya itu benar-benar bikin mewek di sini, di mana si Hato kan akhirnya bisa berpikir secara logis ini, di mana dia tuh bisa langsung ngeh kalau ternyata yang melakukan kejahatan, yang melakukan keonaran dari kemarin-kemarin itu adalah bukan Soma. Jadi dia tahu ada di sini. Tapi ya yang agak lucunya sih si Soma, si Handonya belum selesai ngomong dia langsung nunduk buat minta maaf. Mungkin ya minta maafnya lebih ke karena si Soma nggak jujur soal identitas sebenarnya dia kan. Ya itu aja. Dan akhirnya kan ada di sini terjadi percakapan yang cukup deep banget, bener-bener deep banget, di mana si Soma akhirnya menceritakan semua rahasia dia ke si Hanto, perihal dia identitasnya dia sebagai Granyoto, terus juga dendamnya dia kepada kakak-kakaknya, itu semua dijelaskan gitu sama ke si Hanto. Jadi ya dibilang ya benar-benar biar plong aja gitu lah. Apalagi juga kan perihal Soma dan juga Granyoto kan juga dijelaskan sama si Soma kalau meskipun Soma adalah Granyoto, sejak lahir ya wujudnya dia sudah seperti ini. Ya ini wajar juga sih, karena kan si Soma kan separuh Granyoto. Dia bukan Granyoto seutuhnya, dia separuh manusia, separuh Granyoto. Makanya better dengan Granyoto yang notabene kalau bentuk manusianya hanyalah sebagai penyamaran doang, ya dia wujud aslinya mereka ya wujud monster gitu. Ya contohnya kayak Rakia gitu lah. Terus kalau si Soma itu bedanya karena apa? Dia ada keturunan manusia juga, makanya sejak kecil tuh dia wujudnya udah wujud manusia, cuma punya gabut di perutnya dia. Ditunjuk aja kalau gabutnya dia ke si Hanto yang dibilang kalau yang soalnya kan Hanto kira kan itu sebenarnya bad Kamen Rider kan. Dan di sini Soma bilang kalau itu bukan beatnya dia, itu adalah organ tubuhnya dia. Ya memang kan Soma Kamen Rider gabut kan memang unik karena beatnya itu adalah organ tubuhnya dia kan. Jadi itu ya gabutnya dia. Meskipun bentuknya mekanikal banget, tapi kan itu adalah organ tubuhnya dia sendiri. Dan di sini juga sih yang paling benar-benar bikin wah ini kayak ngena banget ya, si Hanto kan sempat bilang kenapa kamu nggak bilang ini sejak awal ke aku. Jadi kayak si Somanya tuh kayak bingung, dan akhirnya si Hanto langsung kenapa kok si Soma itu nggak bilang soal rahasianya selama ini ke dia. Ya simpelnya karena siapa ya, karena si Hanto. Ya karena si Hanto sendiri kan. Sampai akhirnya mereka si Hanto bener-bener kayak
kayak bener-bener gencar banget ngomong kalau dia itu benci sama Granito dan bakal menghabisi semua Granito yang ada kan. Hal ya perkataannya si Hanto ini yang bikin si Soma itu makin makin galau, makin bimbang buat ungkapin identitasnya dia sebenarnya. Dia makin takut gitu loh. Ya tapi ya bagusnya si Soma ini dia nggak benci sama Hanto karena itu sih. Bahkan dia mewajari karena ya wajar ya mungkin karena si apa karena si Hanto juga kehilangan ibunya kan gara-gara Granito. Jadi dia memajari cuma ya karena hal itu juga dia jadi takut gitu buat ngasih tahu yang sebenarnya ke si Hanto. Tapi ya di sini bagusnya si Hanto kayak agak apa kayak jadi nyesel gitu karena dia tuh ngomong kayak gitu selama ini membuat Soma itu kayak takut buat jujur gitu. Dan ini benar-benar kayak bagian sampai di mana si Hanto sampai nangis sampai dia bungkuk buat minta maaf sih itu kayak aduh itu kayak nyes banget tuh di ya kok jujur aja ya aku nonton ini kan 3 kali kan nonton pertama itu buat nonton nonton reactionnya buatnya nonton pertama kali aja kedua itu buat bikin bahasanya buat bikin skripnya ini dan ketiga ini buat bikin screenshot untuk video ini untuk videonya atau video bahasanya 3 kali itu aku nonton 3 kali itu nangis aku bagian ini beneran kayak astaga ya Allah bener-bener benar-benar deep banget tuh. Percakapannya kayak simpel aja, tapi karena acting dari pemerannya ini benar-benar maksimal, itu sukses bikin aku nangis sih. Apalagi pas bagian di mana si Hanto bilang kalau kalau dia akan sepenuhnya percaya sama Soma. Jadi kayak dia bakal benar-benar dia percaya sama Soma bukan karena dia Granito atau manusia, tapi ya Soma. Apa yang dia tahu soal Soma selama ini ya itu yang akan dia percaya dan dia bakal melakukan ya bakal dia percayai dan ya ini dia bakal percaya sama Soma lah mereka juga melihat track record dia kan juga tahu track recordnya Soma sama ini kayak gimana kan ya meskipun ya kadang-kadang dia juga agak lupa gitu si Hanto juga agak lupa akan hal itu karena ya terbutakan sama balas dendamnya dia kan kepada para Granito tapi ya dia bakal mengesampingkan hal itu untuk Soma dia bakal mengesampingkan hal itu dan dia bakal percaya ke Soma sepenuhnya dan itu juga bikin Soma benar-benar berterima kasih sampai nangis loh dan ya jangankan Soma aku aja nonton juga nangis kok dengan itu dan singkatnya sih aku bakal nyoba loncat ke bagian sama si Peter Gabu lagi ngaco di pabrik ya dan dia lagi makan permennya sama itu kayak itu permen apa sih bukan apa kayak dibilang jenang juga mirip jenang tapi bukan jenang itu mirip loh bentuknya aja mirip apa bentuk damarnya mirip jenang anjir tapi itu kayak semacam permen ya kayak permen mint gitu ya mungkin permen pedes kayak apa ya kayak permen antangin gitu yang warna coklat gitu loh nah pas si Darsono makan itu kan akhirnya dia menghasilkan Goji baru kan itu si apa Vulcan Spicy ya mereka juga kan minggu depan bakal muncul kan tuh wujud kendaraannya si Peter Gabu jadi ya ini nyambung karena kan memang Gojijo diperkenalkan dulu di sini. Nah pas dia lagi ngaco ini kebetulan juga akhirnya si Soma yang asli dari dikasih Hanto datang ke sana dan jadi muncul momen dimana Soma yang asli akhirnya bertemu face to face dengan kembarannya dia itu si Dark Soma. Nah pas si Dark Somanya mau bilang identitasnya dia sebenarnya dia malah agak ngegocek dan dia ngomong kalau dia itu adalah Peter Gabu udah jadi kayak dibilang episode ini menjelaskan soal asal usulnya si Dark Soma juga enggak terlalu ternyata karena sepertinya masih disembunyikan dulu perihal si Dark Soma ini sebenarnya dari mana terciptanya jadi masih belum diungkap banget di sini dan singkatnya ini terjadi pertarungan 2-1 antara tim up-nya Kamen Gabu dan Kamen Valen melawan Kamen Peter Gabu dan di sini benar-benar gila sih dan bahkan si Gabu sama Valen yang sudah tim apa aja loh yang tahu sendiri kan tim upnya mereka sekompak apa masih nggak berkutik loh kalau berhadapan sama Peter Gabu jadi bisa dibilang kayak gimana ya setelah pertarungan sebelumnya itu ternyata Peter Gabu ini malah makin kuat loh ini yang bikin ngeri memang dia pertarungannya masih agak kaku-kaku gimana karena kan dia masih baru fase-fase awal jadi Kamen Rider kan jadi ya pergerakannya masih benar-benar kaku banget gitu loh tapi seiring berjalannya waktu ternyata dia malah makin kuat loh ini yang bikin ngeri sih jadi kayak semakin berjalannya waktu itu jadi dia ada progresnya buat jadi makin kuat dan makin kuat gitu makanya akhirnya si Soma dan juga si Hanto jadi kewalahan di sini dan karena memang apalagi jika pas bagiannya menurut bagian epic ya pas bagian di mana si Gabu sama Peter Gabu ngeluarin pedangnya mereka masing-masing dari gabunya mereka dan wah itu gila sih pas koreografinya mereka itu pedangnya mereka saling bertabrakan terus langsung diambil sama langsung ditebasin itu edan sih dan
ternyata di sini muncul ya ada apa gimmick, satu gimmicknya dari bitter gabu-gabunya si bitter gabu, di mana ternyata pas di bagiannya warna merah itu loh yang ditancepin apa pas ditancepin si Gojizo lainnya di sana, karena Gojizo-nya harus ditelan sama pedangnya, dan itu jadi kayak dan ability dari si Gojizo-nya ini langsung bisa dipakai sama si bitter gabu, jadi kayak muncul kayak semacam cambu merah gitu yang apa namanya yang bisa dipakai buat nyerang juga ke Gabu sama si Valen. Nah, si Gabu sama Valen yang terdesak di sini, akhirnya mereka berubah ke form lainnya mereka, di mana si Gabu berubah jadi Keking Form, terus si Valen berubah jadi Domaru Form. Nah, akhirnya Domaru Form muncul lagi di sini. Dan ini tim aja bener-bener epic sih, di mana si Valen Domaru Form kan ngeluarin apa menggunakan part donatnya mereka, part donat di badannya dia buat apa biar bisa dipakai buat pijakan pas nyerang kan, jadi kan nyerangnya muter tapi sambil terbang loncatin apa armor donatnya si Valendo Marufom. Terus juga yang cukup lucu sih pas bagian dimana salah satu armor donatnya si Valen tuh diisi dikirim sama si Gabu Keking Form ya, sampai donatnya ngemat terus pecah langsung langsung bocor donatnya, dan itu donatnya yang lesat itu akhirnya nabrak ke si Peter Gabu, nah Peter Gabu akan kepukul mundur. Ini cukup unik sih ability-nya. Dan akhirnya ya singkatnya si Peter Gabu akhirnya kalah di lewat finishing dari Gabu Gabu Gurikan Form Gabu Gurikan Form Frukan Gabu Gurikan Form Frukan Asis, aku agak lupa namanya anjir karena nama gak muncul. Jadi lewat gabungan finishing antara si Kamen Rider Gabu Gurikan Form Frukan Asis sama Kamen Rider Valen Chokodon Form, akhirnya si Peter Gabu bisa dikalahin, meskipun sebenarnya di sini kan akhirnya dimunculin kan finishingnya si Peter Gabu kayak gimana, yang ternyata juga unik loh, dia kayak ngasilin kayak semacam bola energi itu ditendang sama dia, jadi kayak ya ini mungkin bisa dibilang Rider Kick-nya si Peter Gabu lah ya. Sampai persen aja aku. Dan pas finishingnya mereka berdua saling beradu kan terjadi ledakannya gede banget, gimana mungkin si Peter Gabunya kalah tapi nggak tahu gimana nasibnya dia, si Somanya malah kepental hampir nyemplung god loh. Nah pas di hampir nyemplung kayak kan sama si Hanto kan ditolong kan sama dia. Nah pas si Hanto makan tangan Soma, dan juga ada momen di mana si Hanto nggak sengaja nyenggol sebuah apa jerigen sampai jerigennya nyemplung juga kan, tuh kayak memicu lagi ingatannya Soma yang hilang gitu. Nah pas Soma akhirnya berhasil diangkat sama si Hanto, terus kan si Somanya kan lagi shock gitu kan, dan si Hanto yang kiranya karena itu mungkin efek dia kelelahan kan, karena kan ya Hanto tahu kalau Soma setelah pakai Keiki Form pasti dia bakal lemes kan, karena itu efek samping dari Keiki Formnya dia yang benar-benar nguras banyak energi, banyak tenaganya Soma. Dan di sini akhirnya Soma bilang kalau ternyata dia ingat kalau dulu dia pernah pas dia masih kecil dia pernah ketemu sama ibunya si Hanto, jadi kayak sekali dan kali ini benar-benar diungkap semua sama si Soma loh ya, meskipun ini juga bikin si Hanto agak kaget ya, tapi ini bagusnya apa nggak ada lagi yang disumpul-sumpulin sama si Soma, jadi benar-benar diungkap semua. Jadi ya mungkin episode berikutnya bakal berfokus ke gimana mungkin mereka bakal nyusun rencana buat menyelidiki soal misteri dari kematian ibunya si Hanto ya, karena sepertinya sih episode minggu berikutnya bakal fokus ke sana ya, karena kan ada sedikit flashback Soma kecil yang sepertinya lagi dipelajari cara metode pembuatan Dark Snake sama si Rango kan, mungkin yang jadi bahkan mungkin manusia yang bisa dibilang diubah jadi Dark Snake ini mungkin adalah ibunya si Hanto, jadi kayak dibelakang depan matanya si Soma yang masih kecil waktu itu. Ini aku coba minggir dikit ke si Raki ya. Dimana ya dia benar-benar kenapa nggak MVP, karena dia jadi benar-benar difokuskan buat diselidiki soal Peter Gabu ini dari mana. Kan dia tahu kalau si Peter Gabu ini bukan Soma yang asli, karena dia lihat si Gabunya dia aja beda bentuknya. Nah pas dia nyoba selidiki, dia kepikiran soal dia pas zamannya dia kan dia kepikirannya kan Nielf kan, tapi ya kamu dia nanya ke Nielf karena kan dia udah dianggap pengkhianat bagi Stomach Corporation kan, dan akhirnya dia coba tanya dia datangi orang yang notabene punya keterikatan sama si Nielf, yaitu si Kenzo Suga. Dan ternyata
ini kan ada bagian sebelumnya kan ada bagian di mana si Peter Gabriel lagi makan pizza sama ayam goreng kan di tempat semacam gudang gitu yang bentuknya juga kayak ini kok furniturnya kayak gak asing gitu. Ternyata tempat di mana si Darsoma ini makan pizza sama ayam goreng itu adalah salah satu ruangan di labnya Kenzo Suga. Dan pas setelah si makanannya ini diberesin sama kayak habis semua diberesin sama si Kenzo Suga kan. Ini bener, wah ini jangan-jangan Kenzo Suga ada hubungannya sama penciptanya Dark Soma ini. Dan kebetulan pas bagian itu kan si Rakia datang kan buat menanyai soal ini ya. Bagian kan jika si Rakia curiga kalau si Kenzo Suga ini punya memang ada kong kali kong sama Stomat Corporation kan. Yang di sini sih sama Kenzo Suga dijawab kalau ya dia nggak berpihak sama siapa-siapa. Sesimpel itu loh. Jadi kayak masih ada disumpurin lagi nih, nambah lagi misteri, nambah lagi petunjuknya soal asal usulnya si Peter Gabu, tapi juga nambah lagi misterinya. Ini kalau memang Peter Gabu ini yang buat adalah si Kenzo Suga, apa alasannya? Apakah cuma karena interestnya dia kepada sains dan ilmu pengetahuan? Ya menurutku kayaknya nggak cuma itu doang sih alasannya. Pasti ada alasan lain kenapa kok dia itu sampai menciptakan si Dark Soma ini. Apakah kan benar-benar dengan bentuk Peter Soma sama-sama bisa jadi Kamen Rider pula. Pasti ada alasannya sih kenapa kok Kenzo Suga melakukan hal ini gitu loh. Jadi kayak dibilang ya ini sih si Kenzo Suga bilang kalau dia nggak mihak sama siapa-siapa kan, tapi ya itu kayak nggak menjawab sama sekali loh misteri soal Peter Gabu ini dari mana. Dan jadi aku langsung nyambung aja ke preview, di mana si preview ini kan dibilangkan soal si Hanto ya dapat Gochizo baru, yaitu si Choco Gochizo ya yang bakal memunculkan form baru, yaitu si Kamen Rider Valent Choco form yang ini Kamen Rider Valent Choco form yang ada garis-garis glitch digitalnya itu loh, yang ada di poster saga barunya si Gabu yang sempat aku bahas dulu. Lalu juga muncul lagi dan juga perihal ini hari ini akan terjadi pertarungan lagi ronde berikutnya antara si Peter Gabu, dan kali ini dia bakal ngelawan tim up-nya antara si Gabu sama Flam. Jadi kali ini dan juga ini masih dalam saga soal mencari tahu rahasia, mencari tahu asal usulnya Peter Gabu ya. Jadi kayak si lagi bakal langsung mencari tahu soal ini langsung ke si Peter Gabunya gitu. Jadi maka mereka terjadi pertarungan cukup sengit antara si Gabu sama Flam lawan Peter Gabu. Ya kalau yang bakal jadi hal lagi itu aja sih. Juga sama ini sepertinya juga mungkin di episode berikutnya Soma bakal mengaku semua identitasnya dia ke si Sachika ya. Makanya setelah sebelumnya kan juga Sachika kan juga ada percakapan cukup menyentuh ya antara Sachika sama si Soma lewat telepon kan. Dan mungkin ya ini juga goalsnya adalah ya si Soma bakal mengungkapkan identitasnya dia sebenarnya ke si Sachika tanpa ada yang disupuri lagi. Kayaknya mungkin gitu sih. Wah gila sih. Ini episode-nya benar-benar luar biasa ya. Ini kesimpulannya ya. Kalau dari segi kesimpulanku sih semua kalau dari segi dialognya sih mungkin biasa-biasa aja ya. Memang cukup emosional, tapi ya dari segi dialog pemilihan dialognya biasa aja. Tapi karena acting dan juga performance dari para cast-nya itu benar-benar luar biasa di sini, apalagi aktornya si Hanto loh, aku lupa nama siapa, dan juga si Hidekazu Chinen yang benar-benar luar biasa di sini. Pas percakapannya mereka itu benar-benar bisa bikin meweknya tuh benar-benar nangisnya lah aku pas bagian mereka tuh, pas mereka berdialog, pas momen mereka saling mengungkap rahasia tuh, wah itu gila sih. Jadi kayak dialog yang biasa aja tapi dibantu dengan performance yang benar-benar luar biasa dari aktornya, itu bisa jadi nilai plus tersendiri loh. Jadi ya gimana, ini memang luar biasa sih para cast utama dari para cast protagonisnya Gabu ini. Jadi mereka memang kayak relasinya mereka benar-benar sekuat itu loh. Si Sachika yang si Soma yang benar-benar baik dan juga care sama yang lainnya. Hanto yang meskipun dia panasan tapi tetap bisa berpikir jernih. Sachika yang punya pemikiran lebih dewasa dan juga bisa lebih menerima hal apa aja di sekitarnya. Lalu juga ditambah dengan lagi yang ini punya sisi dewasa juga dan juga bisa lebih bisa berpikir luas soal apa yang terjadi, apa yang dia lihat. Wah ini gila sih. Ini benar-benar empat case utama ini bisa dibilang benar-benar kayak kuat banget gitu, bisa dibilang relasinya antara Soma, Hanto, Sachika dan juga lagi ya.
luar biasa sih. Jadi mungkin gitu aja lah nih. Aku jujur gak bisa kata-kata sih. Di bagian ini kalian bener-bener ya satu kata aja luar biasa itu aja sih untuk episode 22 ini. Jadi aku penasaran ini bakal konklusinya bakal gimana karena kan ada rumor kalau konklusinya soal Soma yang lagi hadapi si Peter Gabu ini ya mungkin ada ya konklusinya adalah soal kemunculannya si Gabu bisa sorbet kan. Jadi ya ini aku bakal coba tunggu dulu kayak gimana perkembangannya dan ya mohon maaf ya aku masih belum bikin bahasanya soal si Gabu bisa sorbet. Mungkin aku bakal coba pertimbangin lah nanti kayak gimana bahasanya karena mungkin deket-deket mungkin kali ini aku nggak janji ya aku nggak janji dulu bakal buat tapi mungkin deket-deket episode debutnya bisa sorbet bakal aku buatin bahasanya ya itu kayak buat persiapan aja kali ya jadi oke lah sekian dulu video kali ini like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan aku channel ini kalau misalnya mau ada tambahin atau mungkin mau dikoreksi bisa juga tulis di kolom komentar dan kalau mau kasih dukungan tamu bisa juga klik link sawarnya di kolom deskripsi di bawah akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Prasandi Senumpat 12